Halo adik-adik sekolah minggu. Senang sekali rasanya kita boleh kembali berjumpa di renungan atau khotbah sekolah minggu di channel HKBP Reformanda. Semoga adik-adik sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tanganmu, tutup matamu, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini, di mana kami ya Tuhan masih dapat merasakan kesehatan, umur yang panjang, dan berkat sukacita yang melimpah yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau mempersekutukan kami saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Oleh karena itu berkatilah hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu yang hendak kami dengarkan itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu ini, di Minggu tanggal 8 Maret 2026, tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Lukas 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jadi Amang mau tanya adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah mengalami atau merasa bersedih karena tidak diajak bermain? Atau dia bersedih karena tidak dipercaya oleh teman-temannya? Ya, pasti rasanya tidak enak. Kita pasti sedih, kecewa, atau bahkan mungkin kita bisa marah karena kita ditolak. Pada saat ini juga kita mau mendengar cerita Tuhan Yesus yang juga pernah mengalami hal itu. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya. Di mana kampung halamannya? Ada yang tahu adik-adik? Ya, di Nazaret, di mana Yesus dibesarkan dan di mana orang-orang mengenalnya. Tepat pada hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan semua orang mendengarkannya. Yesus berdiri dan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pada waktu itu. Dan setelah Yesus selesai membaca, Tuhan Yesus berkata bahwa firman itu sudah digenapi. Artinya bahwa dialah yang diutus oleh Bapanya untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita, yaitu tahun rahmat Tuhan. Awalnya orang banyak kagum kepada Yesus. Mereka takjub luar biasa melihat Yesus yang begitu berhikmat dan bijaksana. Tetapi kemudian mereka berpikir, bukankah dia ini anak Yusuf, tukang kayu itu? Masa dia yang diutus oleh Allah? Mereka mulai tidak percaya dan mulai meremehkan Yesus. Tapi Yesus tahu isi hati mereka, bahwa mereka sulit percaya karena mereka sudah mengenal Yesus sejak kecil.
Adik-adik sekolah minggu, Yesus menjelaskan bahwa seringkali orang tidak menerima kebaikan Tuhan, terutama jika orang itu berasal atau datang dari orang-orang biasa, dari orang-orang kecil, orang-orang miskin. Adik-adik, orang pada waktu itu sangat marah. Mereka tidak mau mendengar lagi, bahkan mereka mengusir dan menolak Yesus keluar kota. Sedih sekali ya adik-adik, sakit rasanya. Padahal Yesus datang dengan kasih dan mau menolong mereka. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus diperlakukan dengan tidak baik, Yesus tidak marah, Yesus tidak membalas, Yesus tidak berteriak, tetapi Yesus tetap tenang dan pergi meninggalkan mereka. Jadi adik-adik sekolah minggu, dari cerita firman Tuhan hari ini hendak mengajar dan mengingatkan kita semua bahwa meskipun kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, tidak selalu membuat semua orang senang dan menyukai kita. Kadang kita bisa ditolak, kita dikucilkan, kita dimusuhi, kita dijauhi, kita diejek, atau bahkan kita direndahkan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap sabar dan mengasihi. Iya. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Iya, kita semua. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Yesus tetap taat kepada Bapaknya, walaupun hatinya sedih. Misalnya, ketika adik-adik di sekolah mau menolong teman-teman, tapi teman kita itu justru menolak atau mengejek kita. Kita jangan langsung marah ya, ingat Yesus. Kalau kita berkata jujur, tapi malah dimarahi, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Atau saat bermain kita tidak diajak bermain, padahal kita tidak bersalah. Ingat bahwa Yesus juga pernah ditolak dan mengalami hal itu. Jadi kita adik-adik jangan berkecil hati ya. Yesus meski ditolak, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Yesus tetap taat dan melakukan kehendak Bapaknya. Maka Yesus ingin kita belajar melakukan hal yang sama. Kalau suatu hari kita merasa tidak diterima, kita ditolak, kita dimusuhi, kita dijauhi, kita diejek, atau bahkan kita direndahkan karena kita berbuat benar dan berbuat baik, ingatlah Tuhan Yesus selalu menerima kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, mengasihi adik-adik sekolah minggu, dan mengasihi Amang. Jadi kita belajar bahwa Yesus berani menyampaikan kebenaran. Yesus tetap mengasihi walaupun ia ditolak. Jadi mari kita meneladani Yesus sebagai teladan bagi kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar dan tetap mengasihi sesama kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kalau kami ditolak, dimusuhi, dibenci, disakiti, direndahkan karena berbuat yang benar dan yang baik, tolong kami Tuhan supaya kami tetap sabar dan mau mengasihi. Kami mau meneladani Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.